adakah manusia yang bisa lihat jauh sampai kedalaman hati? Nggak ada sih kayaknya. Nggak bisa sih, nggak mungkin sih Nggak lebih mungkin kan? tepatnya. Nggak kelihatan kan. Iya, Nggak kelihatan kan? Diterima nggak dengan baik kalau kayak gitu? Ya mungkin aja, tergantung mood. Iya, kalau gitu masih balik lagi ke orangnya dong. Nah, Kalau tapi gini, mungkin gini. Kalau misalkan mundur dari pelayanan karena cibiran sebenarnya boleh nggak? Misalkan kayak cuek gitu, kayak takutnya kita jadi ini nggak sih, nggak bisa nerima kritik jadinya. Ya karena kalau pelayanan kita aman-aman aja, ya kita akan merasa oh ya udahlah pelayanan kita flat gitu, bener gak? Tapi kalau pelayanan kita ya diizinkan ada sebuah tantangan, ada sebuah penderitaan di situ, kalau kita harus mengorbankan perasaan, di situlah sesungguhnya kita belajar. Gel, keren juga. Kenapa lu bang, lagi galau? enggak bang, lagi ini aja, lagi latihan. Lagi latihan? Iya, latihan buat pelayanan nih. Kemarin waktu pelayanan ada yang bilang kayak kamu nggak maksimal gitu pelayanannya, kayak kurang mulu. Gua dibilang pelayanan udah sepenuh hati, tetap aja kayak kurang maksimal kamu pelayanannya gitu. Tapi kayak sering begitu nggak sih? Misal kayak kita udah pelayanan maksimal nih, tapi orang-orang tuh kayak yang aku pertanyakan ya, kenapa mereka malah ngelontarin kata-kata yang kayak menjatuhkan dibanding kata-kata yang kayak setidaknya apresiasi dikit lah. Padahal menurut aku kayak sebenarnya kita nggak membutuhkan apresiasi banget, tapi kenapa kayak why don't you say kayak a good thing dibanding kata-kata yang justru kayak menjatuhkan gitu. Tapi emang pada kenyataannya kadang mungkin ya kata-kata itu bakal lebih cepat daripada apa yang dipikirin. Gimana Karena tuh maksudnya tuh? Gimana? Kata-kata lebih cepat gimana? Lebih Dan- cepat mulut gitu ya? iya, kadang lebih cepat mulut daripada kita mikir dulu kita mau ngomong apa. Mungkin kita juga pernah ngalamin, misalnya kita lagi kumpul-kumpul terus kayak dasar gitu, pasti kan mulut duluan daripada pikiran gitu, apa yang kita pikirin. Mungkin karena banyak orang yang nggak aware sama perkataannya sih gitu. Misalnya kadang kita udah pelayanan, ya kita mengeluarkan apa yang kita bisa gitu ya. Tapi kadang ya emang mungkin belum sempurna. Tapi yang kita dapatkan itu bukan yang oh terima kasih ya udah bantu pelayanan, tapi langsung kamu pelayanannya jelek gitu. Jadi kan kayak kita yang melayani kayak ngerasanya Ngapain lu pelayan kok gini mah? Gitu iya, ya. Kayak ya, capek gitu. ya mending yang dia aja, mungkin dia lebih jago Iya, kan iya, gitu iya. kita ngerasanya. Jadi orang-orang tuh cenderung lebih mudah mengucapkan satu kata ya yang Satu mungkin kata yang langsung negatif tanpa Negatif. kayak dia melihat hasil Hasilnya. yang udah kita lakuin loh, yang padahal- kita udah bisa lakuin gitu. padahal kita sebenarnya udah siapin tuh pelayanan kan, Kita udah siapin. udah sungguh-sungguh gitu kan, udah benar-benar, bahkan kita juga bergumul mungkin sebelum pelayanan itu ya. Kenapa bisa kayak gitu Iya, gitu orang kenapa itu ya? Apalagi ya karena ngomonginnya konteksnya pelayanan berarti kan terjadi di dalam gereja gitu. Tapi daripada kenapanya nih, sebenarnya gue lebih penasarannya kayak gimana ya cara gue nanggepinnya gitu. Kalau misalnya kayak kalau nggak lama-lama tuh kayak kalau ditahan emosi numpuk sendiri ya, capek betul. sendiri. Masalahnya mau cerita, kita cerita kayak sama orang tua juga, biasanya orang tua juga kayak ya udahlah, udah biasa. Cuman maksudnya kan gimana gitu, apa cara yang terbaik untuk kayak menanggapi situasi tersebut? Sebenarnya hal seperti ini tuh bukan baru-baru terjadi gitu ya, sekarang-sekarang. Kalau kita lihat ke dalam Alkitab, satu tokoh ya yang paling populer atau familiar ya Yesus itu sendiri, benar nggak? Kalau kita lihat Yesus itu siapa sih? Dia kurang sempurna apa, benar nggak? Betul. Dia kurang baik apa? Dia sangat tidak bercela, tidak bercacat gitu. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, apakah ada yang tidak mencela dia gitu? Tetap ada kan gitu. Iya sih. Benar nggak? Betul. Apalagi kita. Ya, kita kan adalah manusia yang tidak sesempurna Yesus. Kita jauh dibandingkan Yesus.
tentu pasti kita tidak akan mungkin bisa luput dari yang namanya ya cibiran atau mungkin celaan orang-orang sekitar kita gitu. Itu sih. Jadi bukan baru-baru sekarang. Dulu juga kalau kita lihat Alkitab, Yesus sendiri pun mengalami hal itu sebenarnya. Terus tadi bagaimana tuh? Jadi kalau kita dapat kayak gitu, apa sih yang harusnya kita lakukan atau yang kita respon gitu? Ya kita harus memahami dulu nih. Jadi kita jangan terlalu cepat marah atau emosi gitu ya. Tapi kita harus memahami bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan, benar gak? Betul. Manusia dia melihat apa yang cuma bisa dia lihat di depan mata. Adakah manusia yang bisa lihat jauh sampai kedalaman hati? Nggak ada sih kayaknya. Bisa sih, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak kelihatan kan? Iya, Nggak kelihatan kan? Kalau kita kan ngeliatnya yang kelihatan Kelihatan aja. gitu ya. Oh Kayak ini gitu. Iya. misalnya ya pelayanan kayak gitu, kayak tadi gitu kan. Tapi ya itulah manusia gitu. Manusia itu tidak bisa melihat jauh sampai ke dalam hati. Ya mungkin kita sudah mempersiapkan pelayanan itu dengan sepenuh hati sebenarnya. Kita sudah berdoa, kita bahkan sudah bergumul dengan pelayanan kita, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kembali lagi, orang itu tidak bisa melihat jauh sampai ke situ. Maka ya wajar kalau mereka nggak tahu gitu gimana proses kita melayani itu, gimana proses kita mempersiapkannya. Ya yang mereka tahu hanya yang dilihat mereka, ya seperti itu. Menurut mereka kurang bagus, menurut mereka mungkin kurang maksimal, padahal kita udah mempersiapkannya dengan baik. Tapi sebenarnya semua nggak semua kritik memang yang kayak aku dapat pasti negatif, enggak, pasti masih ada lah kritik yang memang bisa juga membangun aku di pelayanan aku ke depannya gitu. Cuman terkait kritik gitu, emang apakah semua kritik tuh kayak walaupun yang jelek-jelek juga gue telan gitu, atau apakah ada kayak caranya untuk menanggapinya gitu kok? Caranya untuk menanggapinya, Kritik yang jelek maksudnya? yang jelek Mungkin kalau kritik yang baik kan kita bisa terima dengan lapang dada kali gitu ya maksudnya. Iya sih. Iya gak? Kalau yang jelek mungkin kayak ini udah ngerobek hati nih, kecewa nih gue, kecewa sama lu gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Ya pasti nggak mudah sih ya, apalagi kalau orang itu ngomongnya ya to the point dengan nada yang tinggi, ya pasti kita akan menganggap dia, wah ini orang nggak suka gitu ya. Pasti kita akan berpikir seperti itu. Tapi sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu harus rendah hati, karena judulnya aja kita adalah pelayan, bener nggak? Ya, kita pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Nah, pelayan itu apa sih? Dia adalah seorang hamba, bener nggak? Ya, hamba. Dia seorang hamba, seorang yang kecil sesungguhnya. Nah, nggak mungkin kan ketika kita dengar orang mengkritik kita, sekalipun itu dia mengkritik kita dengan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan, ya kita balas dengan respon yang tidak mengenakan juga, nggak mungkin kan? Apakah pelayan seperti itu gitu? Tentu respons pelayan harus terlebih dahulu, apapun kritikan itu kita harus coba untuk dengar gitu. Sekalipun itu mungkin terdengar tidak enak atau kurang bagus, tapi kita coba untuk dengar dulu gitu. Oke. Tapi penginjil aku mau nanya. Boleh. Kayak misal kita yang jadi orang yang mau ngekritik gitu, tapi kayak kita mau menyampaikan kritik yang membangun, itu gimana sampainya kayak biar diterima dengan baik? Takutnya kan kayak kita nggak tahu cara nyampein kritik yang benar, malah kita yang jadi batu sandungan gitu nggak sih? Oke, kalau kita melihat di kitab Galatia pasal 6 ya, nah di situ ada sebuah perkataan tuh, Galatia pasal 6 di ayat yang pertama. Di sini dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi sesungguhnya ya ketika kita melihat orang melakukan sebuah kesalahan tadi ya, kekurangan dalam pelayanannya, kita harus menasehati, harus ya. Gak mungkin kita berdiam diri dong, kita harus tetap memberikan sebuah nasihat tuh. Tapi nasihat yang seperti apa? Ya disampaikannya dengan cara lemah lembut, roh lemah lembut ya.
Karena kembali lagi kita adalah seorang pelayan. Pelayan itu tentu akan terus berhubungan dengan saudara seiman, benar nggak? Betul. Kita melayani itu nggak mungkin sendiri. Kita pasti akan bertemu dengan saudara seiman. Nah, pelayan itu terlebih lagi dia adalah sebuah teladan. Nah, kalau kita aja tidak bisa menjadi teladan, kita aja tidak mempunyai hubungan baik dengan saudara seiman, apakah pelayanan kita akan bisa menjadi pelayanan yang baik gitu? Seharusnya kan tidak seperti itu ya. Seorang pelayan tentunya harus bisa tetap menjaga hubungan baik. Nah, ketika memberikan nasihat juga kita memberikan nasihat dengan lemah lembut. Jangan sampai memicu sebuah kondisi yang bisa bertengkar gitu. Jadi berantem gitu. Iya, gitu sih. Mungkin Regin butuh contoh kali. Dia lemah lembut ngerti gak gimana? Hai. Kayak butuh contoh ya. Mungkin ada contoh gak? Kalau apa nih, memberikan kritik dengan Lemah lembut. Gue ambil contoh kayak Koreka nih, Koreka Gua lagi. nggak gini, Koreka lagi ngedit video, terus mungkin kayak ada yang off nih timingnya gitu kan. Biasa kita nge-combo sama lagu kan, gitu, kayak off nih timing, kayak pasti Kore sorry nih kok kayaknya di video yang kemarin ada yang ini nih, ada yang off nih, tempo ininya, cut-cutnya jadi kurang menarik gitu. Diterima nggak dengan baik kalau kayak gitu? Ya mungkin aja, tergantung mood, tergantung. Iya, kalau gitu masih balik lagi ke orangnya dong. Nah, tapi gini, mungkin gini. Si lagu sama gambarnya nggak cocok, bukaan mulutnya. Gitu kan. Terus ya mungkin bisa juga kayak nanya gitu kan, mungkin nggak semua dari awal sampai akhir nggak sama kan. Iya, kayak pasti kan maksudnya kayak bagi tertentu gitu. Terus kayak mungkin nanya aja dulu, itu ngedit gitu komputer lu nge-lag gak gitu, atau kok itu intentional nggak digituin gitu. Ya soalnya kadang gini, kadang ya ini no offense ke orang banyak ya, maksudnya kadang yang ngedit itu nggak punya alat yang bagus. Oh iya benar. Iya gak? Betul. Kadang mungkin dia spek laptopnya cuma cukupnya ngedit 4 tumpuk video. Tapi kalau misalnya ngedit yang kayak virtual choir yang isinya bisa 30 orang, itu kan harus ditumpuk misalnya 30 orang. Kadang tuh komputer nggak bisa, nge-lag. Jadi kalau kita jalanin prosesnya, dia akan kayak gini, diem gitu maksudnya. Dia nggak akan gerak gitu. Nah dari situ mungkin bisa bikin dia jadinya offbeat yang tadi di Devon bilang gitu. Jadi kita pertama mungkin pahamin dulu. Komputer lu nggak ini ya keberatan nggak ngedit ginian gitu. Kalau dia bilang keberatan, iya, terus baru bahas kayak yang tadi tuh offbeatnya gitu. Mungkin bisa lebih masuk gitu. Nah sebenarnya kalau menaruh lemah lembut itu mungkin dibarengin sama empati gitu kali ya. Kita lihat dulu kondisi orangnya. Contoh dia sebenarnya bisa main musik, tapi sebenarnya di rumah dia nggak ada alat musik. Jadi dia kalau mau latihan itu harus ke gereja misalnya. Apakah kita bisa samain ke orang yang di rumahnya punya segala hal alat musik? Kan nggak juga. Jadi kita mungkin perlu pahamin dulu orangnya biar kita bisa ngomong dengan lemah lembut dan punya empati kali gitu ya. Atau mungkin kayak dengan ini masih kayak dengan situasi kayak contoh kayak orang yang mengkritik atau mencibir ini juga nggak tahu situasi pertamanya gimana gitu. Terkadang kerap kali sering banget ditemukan kayak, oh ternyata dia toh yang bikin begini, oh ternyata dia toh yang bikin begitu gitu. Itu sering banget tuh juga terjadi di gereja, kayak akhirnya ketakutan kita sebagai sesama jemaat gitu ya, kalau misalnya disinggung seperti itu takutnya terjadi kekecewaan dan juga akhirnya orang itu nggak mau pelayanan lagi. Udah tahu mencari yang pelayanan itu juga sulit gitu kan ya. Gak semua orang pengen pelayanan masalahnya. Cuman kalau misalnya kayak kita nih udah dikritik sekeras itu kok, dan akhirnya kita udah ketemu dengan titik jenuhnya ini, kayak aduh ternyata gue segitunya ya apa di gereja gitu segala macam. Nah gimana caranya supaya kita bangkit, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita udah ada di titik jenuhnya gitu? Ketika kita udah ada di titik jenuh itu ya kita udah sering kali mungkin ya dengar kritikan gitu ya,
Kita pelayanan dikritik lagi gitu, dicibir lagi gitu, sampai jenuh gitu ya, sampai hati kita, aduh ya pelayanan kok gitu terus ya respon orang gitu ya. Boleh gak sih kita mundur deh kalau gitu? Iya. Kayak udah deh, lu aja deh. Kita nggak usah, kita mundur deh. Tapi Gitu. kayak nggak ngerti gitu. kalau misalkan mundur gitu sering banget, misal nih aku mundur dari pelayanan A, sering banget dibilang kayak, saya juga capek loh, kamu gitu doang masa udah mundur sih. Itu juga bentuk cibiran tuh. Itu tuh bentuk cibiran. Cibiran. Membanding-bandingkan ya. Iya, sebenarnya nggak perlu sih banding-bandingin. Nah kalau tadi dari pertanyaan Devon ya, nah kita itu harus ingat sebenarnya, ingat lagi bagaimana Tuhan itu melayani. Ya Tuhan aja yang seorang yang begitu sempurna, yang tidak bercacat, tapi dia juga tidak luput dari cibiran. Bahkan sampai akhir pelayanannya dia tetap banyak gak disukai sama orang-orang sekitarnya ya. Sampai dia di atas kayu salib pun banyak orang yang tetap tidak suka. Nah apalagi mungkin kita yang melayani, kita sudah siapkan dengan maksimal, kita sudah siapkan dengan sepenuh hati, ya tentu kita juga tidak akan bisa lepas dari kritikan ya. Pasti kita ada aja gitu orang yang ngeritik kita, ya dikritik lagi sampai mungkin kita merasa jenuh gitu. Tapi di sisi lain ya Tuhan ini sesungguhnya ingin mengajarkan kita ya. Jika akhirnya kita sudah mempersiapkan pelayanan dengan baik, dengan maksimal, jika akhirnya masih tetap ada yang mengkritik, apakah kita itu masih bisa tetap teguh dan tidak putus asa? Karena Tuhan juga dia tidak putus asa dan tetap teguh. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 12 ayat 3, nah di sini makanya dikatakan ya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, banyak sesungguhnya orang yang tidak suka dengan pelayanan Tuhan ya. Tuhan juga mungkin udah bosan kali ya, sampai jenuh gitu ya. Sabta lagi dah katanya gitu. Selama 3 tahun loh ya, dia melayani ini yang dia rasakan. Bahkan menanggung bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang yang berdosa. Dia tidak berdosa, tapi dia lihat orang yang berdosa malah mencibir dia gitu. Mungkin sama juga dengan kita. Kita merasa kita sudah siapkan pelayanan dengan begitu maksimal, nggak ada yang salah gitu. Ya kita lihat ya mereka juga pelayanan mungkin ya nggak, ya gitu-gitu aja, tapi mengkritik kita gitu. Nah kita harus ingat bahwa Tuhan pun mengalami hal itu. Ya Tuhan mengalami hal itu. Maka jangan kita putus asa, tapi kita harus tetap teguh. Mungkin yang kita alami itu ya lebih ringan dibandingkan Tuhan, benar nggak? Karena kalau Tuhan itu dia sampai bercucurkan darah di ayat yang kelima. Kita nggak sampai seperti itu ya, semenderita itu. Ya kalau kita dibandingkan Tuhan, ya kita mungkin ya menerima cibiran demi cibiran yang terjadi di setiap pelayanan kita. Mungkin tidak separah, tidak sehebat Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kita jangan putus asa. Kita harus tetap teguh ya dalam menghadapi itu semua. Karena Tuhan pun sama, dia mengalami itu. Kita ingat Tuhan gitu. Tapi kan kalau di sini nih ada tulisannya kayak dari pihak orang-orang berdosa. Kadang tuh mungkin dikritik sama orang yang non jemaat akan lebih gampang ditelan daripada yang kritik itu ya sesama gitu jemaat. Kan mereka bukan dalam tanda kutip ya, kan bukan orang-orang yang berdosa, mereka kan harusnya udah diselamatkan sama Tuhan, udah ngerti firman Tuhan. Tapi ya kenyataannya gitu. Maksudnya kayak kalau kita dikritik sama orang yang non jemaat, kita akan ngerti, oh mungkin ya dia nggak ngerti gitu. Tapi kan ini sesama loh gitu. Kadang yang itu yang membuat kadang kita susah buat kenapa ya kok begini banget sih ngelayanin Tuhan gitu. Karena mikirnya kayak kita kan satu komunitas, bukannya saling mendukung, malah jadinya kayak saling kita dijatuhin ya. Saling menjatuhkan. Dan juga bahaya ini kayak bersaing. Iya. Lebih banyak pasti ke arah mungkin kalau aku berarti kayak lu jadi bersaing gitu. Kayak kok Rika ngedit video, gue juga mau dah ngedit video dah. Mau kayak maksudnya kenapa nggak kerja bareng? Kenapa harus malah bersaing untuk kayak kerjain pekerjaan yang sama tuh jadi bersaing gitu. Padahal mungkin tangannya masih bisa diperlukan di tempat lain juga gitu yang memang juga pasti butuh gitu.
malah kadang orang non jemaat yang nyemangatin Iya, kita iya, gitu. iya, iya, iya. Kan aneh, jadi kan harusnya kebalik kan. Tapi ini malah istilahnya kayak ya bukan, nggak bisa dibilang duri dalam daging juga sih, cuma tapi komunitas sendiri yang malah nggak pengen kita tumbuh gitu. Malah komunitas orang lain yang di luar kayak semangat ya gitu, misalnya kayak kasih afirmasi yang positif buat kita. Jadi kadang itu yang membuat mungkin ya anak muda itu ngerasa ya lebih nyaman di luar, lebih nyaman sama komunitas luar gitu. Gitu sih. Gimana tuh kalau kita ya sebagai anak muda menanggapinya gitu. Mungkin yang pertama sih kita harus memahami dulu ya bahwa orang yang sesungguhnya ada di dalam gereja itu, dia itu bukan orang yang sudah rohani gitu. Benar gak? Dia adalah orang yang berdosa. Mungkin ya memang justru orang-orang yang perlu untuk menyempurnakan rohani gitu. Mereka juga masih sama-sama berproses. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, ketika ada orang mungkin ya rekan kerja kita, mungkin orang percaya juga gitu, jemaat, tapi dia kok bisa-bisanya seperti itu gitu ya. Kita harus ingat bahwa dia pun juga adalah bukan orang yang sempurna, tapi juga orang yang masih belajar untuk menuju proses kesempurnaan itu. Karena semua orang yang ada di dalam gereja itu adalah orang yang masih belajar sebenarnya. Itu sih. Ya semoga kalau kita lihat hal ini, kita jadi lebih mudah mengerti gitu keadaan di dalam gereja ya. Jadi jangan justru kita ketika menanggapi hal itu kita jadi patah semangat. Tapi justru ya ketika kita melihat hal ini, kita harus bersama-sama maju ya, bergandengan tangan itu untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya gitu. Justru mendoakan dia juga gitu. Oke. Jadi kan kalau tadi kita bahasnya kita yang jadi sisi yang dikritik gitu kali ya. Kita yang dicibir. Maksudnya ya udah, kalau emang misalnya nggak bisa dari orang lain dulu yang memberikan afirmasi positif ke kita, ya mungkin dari kita dulu yang memberikan afirmasi positif, atau ya kalau misalnya kritik ya kritik yang baik kepada orang lain gitu. Nah kalau gitu pertanyaannya jadi ya gimana sih seharusnya kita nih sebagai jemaat bersikap gitu ke jemaat yang lain, biar orang lain juga sama-sama belajar gitu ya. Kan Tuhan Yesus kan ngajarin juga tentang kasih. Nah mungkin ya gimana kita nih sebagai jemaat terhadap jemaat yang lain yang satunya bisa tetap saling mengasihi gitu, nggak tadi mungkin yang tadi kayak bersaing atau malah memicunya perseteruan gitu. Oke. Dalam hal pelayanan terutama ya. Dalam hal pelayanan. Jadi kita harus ingat bahwa sesungguhnya hubungan kita dengan saudara seiman itu bukanlah seperti hubungan kita bekerja ya di kantor atau hubungan kita di dunia gitu. Karena berbeda. Karena kita dengan saudara seiman ini adalah tubuh Kristus. Kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 12 ya, di ayat yang ke-27, nah coba kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27. Nah, di sini dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, hubungan kita ini berbeda dulu nih, kita harus mengerti dengan orang-orang umumnya di dunia. Nah, ketika kita adalah anggota tubuh Kristus, bukankah kita harusnya saling memperhatikan satu dengan yang lainnya? Ya, kita melayani sesungguhnya ketika ada orang yang mungkin lemah ya dalam pelayanan itu, kita harus perhatikan orang itu. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-21 ya, di sini dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuhlah yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Justru kalau sebagai anggota tubuh Kristus, kalau kita melihat ada saudara kita yang melayani, yang kurang gitu, yang lemah mungkin di bidang tertentu gitu,
ya kita harus berikan sebuah dukungan, sebuah perhatian khusus. Bukan kita malah merasa dia jelek gitu, pelayanannya nggak bagus. Udahlah mending gak usah pelayanan gitu ya. Mending kita cari yang lain yang lebih bisa gitu. Atau kita merasa gitu aja, nggak bisa gitu. Gimana sih gitu. Nah, kadang kan kita seperti itu. Atau bisa juga kita di dalam pelayanan itu kita saling bersaing gitu, saling berlomba, berambisi. Kalau di dunia kerja mungkin kita akan dapati hal itu. Tapi kalau sebagai anggota tubuh Kristus, sesungguhnya kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa menjadikan pelayanan itu adalah untuk berlomba-lomba mana yang lebih hebat, mana yang lebih sempurna, mana yang lebih baik gitu. Tidak ada yang seperti itu. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus ya. Kita harus saling bersinergi satu dengan yang lainnya sebagai kesatuan anggota tubuh yang membangun tubuh Kristus. Nah, kalau kita lihat Tuhan juga pernah berkata ya di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, pelayan ini beda dengan bekerja. Pelayan ini adalah hamba. Jadi kita tidak bisa berlomba-lomba gitu, mana yang lebih hebat, mana yang lebih baik gitu. Barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Itulah pelayanan gitu. Pelayanan berbeda dengan cara bekerja orang-orang di dunia. Itu sih. Terkait pelayanan nih, kok kayak kita kan tadi seperti tadi ya, anggota tubuh memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Dan berarti dengan demikian kalau misalnya setiap fungsi itu, setiap hal yang kita lakukan itu pasti kan kayak punya tujuan dan juga effortnya berbeda tuh. Kalau misalnya kayak gitu, contoh aku pelayanannya musik, terus itu mungkin kayak Koreka pelayanannya editing gitu. Kayak pelayanan yang maksimal itu tolak ukurnya tuh segimana kok? Kayak apakah aku udah semaksimal itu melakukan pelayanan atau belum, itu bagaimana kayak kita cara taunya? Cara taunya pelayanan kita maksimal apa enggak gitu ya. Betul. Nah, kalau tidak sedikit orang itu melihatnya gimana sih kalau pelayanan itu maksimal, yang ada hasilnya gitu ya. Kelihatannya wah bagus gitu, hebat gitu, benar nggak? Itu tidak sedikit orang berpikir seperti itu, benar nggak? Tapi kalau kita renungkan, apakah benar pelayanan yang berhasil itu kita lihat dari hasilnya? Benar nggak? Nah itu makanya kita nanya. Aku sih trust the process banget, tapi nggak tahu juga gitu bener apa kagak. Tapi kayak kalau misalkan maksimal gitu relatif nggak sih? Iya, betul. Soalnya ini kan, maksudnya kayak banyak orang yang akhirnya contoh nih, kita event organizer di gereja gitu, misalnya kita bikin acara di gereja. Selama acaranya banyak tuai pujian, orang akan menganggap itu berhasil, ya gak? Nah itu kan melihat hasil gitu. Tapi kan apakah tolak ukur pelayanan yang sepenuh hati itu dilihat dari hasilnya doang kan nggak tahu. Kayak kita nanya gitu. Nah itu kan yang tidak sedikit terjadi seperti itu gitu ya. Ya kalau banyak pujian, wah berarti tandanya pelayanan orang ini berhasil gitu. Banyak yang suka gitu, banyak yang puji. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, pelayanan itu bisa maksimal atau enggak itu bukan berdasarkan hasilnya, tapi bagaimana hati kita mempersiapkan pelayanan itu. Ya, benar nggak? Ketika kita mempersiapkan pelayanan itu dengan hati, apakah kita mempersiapkan pelayanan itu dengan hati yang tulus, atau kita mempersiapkan pelayanan itu dengan hati yang bersungut-sungut? Benar nggak? Apakah kita bersuka cita saat pelayanan, atau tidak ada damai sejahtera nih ketika kita melayani? Apakah kita sudah persiapkan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh, atau cuma rutinitas saja kita jalani, udah selesai ya udah selesai gitu. Pelayanan itu bukan menjadi maksimal bukan karena hasilnya, tapi bagaimana hati kita mempersiapkan itu. Kalau pelayanan itu terlihat sukses, tapi ketika kita melayani dengan hati yang tidak tulus ternyata gitu ya. Kita bersungut-sungut, aduh, kenapa sih harus dikasih pelayanan ini, susah banget sih pelayanannya, kenapa sih nggak dia aja gitu. Aduh, berhasil tapi kelihatannya berhasil gitu. Berhasil, endingnya berhasil. Tapi
ketika kita menjalani pelayanan itu ternyata yang kita lakukan itu dengan hati yang tidak tulus, apakah itu jadi pelayanan yang maksimal? Menurut Gimana tuh? Soalnya relatif juga nih. Soalnya aduhnya Iya. tadi tuh, aduh, masih gitu juga lagi kadang. Nggak, kadang maksudnya yang bikin pelayanannya itu, maksudnya yang bikin kitanya jadi dalam tanda kutip bersungut-sungut atau yang kayaknya kurang ini deh gitu. Itu tuh kadang bukan si pelayanannya, tapi mungkin orang-orang yang Iya, iya, terdekat iya. terdekat yang kayak kita tuh sebenarnya ngelayanin sama-sama gitu loh. Secara manusiawi kita kan kenapa ya kok Iya. gini gitu. Nah kalau kayak gitu walaupun mungkin hasilnya berhasil, terus ya kita ngerjain juga 100%-nya Ya, gitu. ya. Apakah itu jadinya nggak berhasil karena kita aja bersungut-sungut apa gimana? Kalau itu sih, itu saya nangkepnya kerjanya tim ya, bareng ya. Ya harusnya kan pelayanan bersama-sama iya. gitu Tapi kan. tapi yang kerja Ya istilahnya seakan-akan cuma jadinya satu kita orang doang gitu misalnya. Kalau di Koko dikasih beban yang banyak kan kadang ya kenapa sih gitu, atau kita greget kayak kenapa sih dia nggak kayak ini aja nggak mau kerjain gitu. Di satu sisi ya tidak dipungkiri mungkin kita yang mengalami hal itu akan merasa seperti itu, benar nggak? Seharusnya pelayanan itu bisa menjadi maksimal kalau dikerjakan secara bersama-sama sebenarnya ya. Tapi kalau kenyataannya seperti itu, berarti ada sesuatu hal yang mungkin harus dibenahi di dalam pelayanan itu. Ya entah itu kesatuan hati, entah itu ya saling memahami satu dengan yang lainnya ya. Nah, pelayanan itu juga bisa maksimal ketika ada kesatuan hati di dalam pelayanan itu. Ya bukan sekedar hasilnya ya memang mungkin dikerjakan seorang diri. Tapi kalau misalnya dengan kondisi yang seperti tadi, ya yang satunya jadi merasa terbebani gitu. Apakah pelayanan itu jadi maksimal gitu? Kan belum tentu juga. Walaupun hasilnya mungkin terlihat oke gitu, nggak aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi ternyata justru di dalam kesatuan hati melayani itu, nah itu yang harus kita sama-sama kembali benahi gitu. Kita sama-sama kembali coba untuk memahami satu dengan yang lainnya. Nah itu juga bisa jadi satu contoh sebenarnya. Iya. Salah satu contoh bener ya yang terjadi. Soalnya kalau misalnya nih ya, kita semua bersatu hati aja. Yang tadinya kita mungkin ya udah kita sebenarnya cuma harus kerja 20. Tapi kalau masing-masing itu kayak menaruh hati lebih, mungkin kita akan bisa ngerjain itu jadi 25. Jadi kalau di total kan akan lebih dari 100. Gitu. Tapi karena kita akhirnya ngerjain sendiri, mungkin kita sebenarnya nggak nyampe ke 100, cuma ke 90. Tapi mungkin buat orang di luar sana 90 udah oke lah, bagus gitu. Tapi kayak kalau misalkan konteks itu, misal nih kita ambil pelayanan bareng-bareng kan, tapi kayak ada yang bilangnya kayak alasannya sibuk lah, nggak bisa lah segala macam. Tapi kenapa banyak orang yang ngambil pelayanannya padahal mereka tahu mereka kurang mampu di situ? Mungkin karena nggak enak nolaknya. Kan ada tuh yang kayak gitu kan, jadi yes man gitu. Ya kan, misalnya, ayo Pen bantu pelayanan ini gitu, terus kayak nggak enak nih, ya dah gitu. Tapi ada juga kok yang kasusnya, ayo ambil pelayanan ini gitu, tapi ternyata ngambil cuma karena pengen ini doang, branding, biar kelihatan kerja aja gitu. Bisa juga, Bisa nggak juga tahu. ya, kita nggak tahu kan. Nah cuma kasusnya yang ini Udah ya sebenarnya ngambil. nggak apa-apa sih ngambil, tapi ya minimal kerjain gitu gak sih? Tapi kok saya udah ngambil nggak kerjain ya? Iya ya. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Kayak reaksi dan respon apa yang harus kita berikan ke orang ini? Kayak apakah harus negor dulu, apa langsung udah ya udahlah dulu kerjain lagi deh gitu. Kita aja deh ngerjain gitu. Mana yang lebih baik untuk kita lakukan terlebih dahulu? Ya itu jadi PR maksudnya buat kita juga sih gitu. Maksudnya kadang dia ngambil tapi dia nggak kerjain, itu yang bikin kita sih akhirnya jadi kenapa sih gitu. Saya kita kesal sendiri kan. Iya. Kan. Jadi yang pertama ya respon kita harus coba melihat dulu ya, kenapa sih orang itu bisa seperti itu gitu. Kita coba lihat apa latar belakangnya yang membuat dia itu bisa melakukan hal itu, tidak melakukan pekerjaannya. Entah karena dia sibuk, entah karena dia mungkin ada sesuatu hal yang mungkin
membuat itu jadi terlantar, tidak terkerjakan. Nah, itu yang sesungguhnya yang harus kita lihat dan kita tanyakan ke dia. Bisa juga kita ajak mungkin bicara orang tersebut ya secara empat mata. Gimana nih pelayanan kamu, progresnya dan lain sebagainya, kok masih belum berjalan dengan baik, ada kendala apakah gitu, ada kesulitan apakah, kita coba tanya hal itu kepada dia gitu. Mungkin dengan hal seperti itu kita bisa tahu jadinya gitu, apa sih yang menjadi sebuah sumber masalahnya gitu. Dan kalau dia sudah kasih tahu, oh ternyata saya nggak bisa nih kalau deadline-nya seperti ini, bisa nggak diundur atau gimana, jangan misalnya sebulan jangan kasih saya 4 kali, misalnya 2 kali aja gitu. Nah kita kan bisa, oh berarti dia cuma bisa 2 kali, kita bisa alihkan mungkin yang ini kepada yang lainnya yang bisa mengerjakan juga gitu. Jadi intinya ya kita coba lihat alasannya kenapa orang tersebut seperti itu. Intinya komunikasi. Ya. Keren. Kalau misalnya hal itu nggak dikomunikasikan, istilahnya contoh nih deadline-nya seminggu depan. Kalau nggak dikomunikasikan, sampai H-1 kita kan belum tentu tahu dia udah dia mau kerjain atau dia nggak bisa nih di dalam minggu ini. Betul. Gitu. Seandainya dia komunikasikan H-1 seminggu gitu, kan kita akhirnya bisa cari orang buat bantu atau kita yang kerjain. Betul. Gitu. Kuncinya di situ sih. Tapi kalau nggak komunikatif gimana tuh kok? Nah itu yang susah. Gimana ya? Itu udah kayak dari dasarnya ini orang emang bebal. Kata aku mah bobo. Kalau misalkan mundur dari pelayanan karena cibiran sebenarnya boleh nggak? Karena aku tahu ya, kita pelayanan itu sebenarnya buat Tuhan kan. Tapi ya kalau misalkan dicibir mulu, siapa yang nggak jadi kepahitan gitu loh, jadi batu sandungan kan akhirnya. Harusnya sih kita jangan sampai mundur ya dalam pelayanan, karena pelayanan itu adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai orang percaya gitu. Kita nggak bisa nggak pelayanan ya. Rasul Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Bagi kita sebagai orang percaya ya, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita melalui pelayanan kita ya. Tapi tadi resikonya mungkin akan ada kritikan, ada cibiran ya. Tidak sedikit kita akan merasa kecewa dan lain sebagainya ya. Tapi sesungguhnya jangan jadikan kritikan, cibiran itu membuat kita mundur. Tapi sesungguhnya kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam gereja ya. Karena sesungguhnya ada hal positif yang bisa kita ambil dari kritikan itu, kritikan cibiran itu. Mungkin ya Tuhan biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita bisa berproses dalam pelayanan kita ya. Berproses dalam pelayanan kita, kita bisa semakin lebih kuat lagi di dalam iman kita, di dalam pelayanan kita. Kita bisa lebih bertumbuh lagi dalam pelayanan kita ya. Karena kalau pelayanan kita aman-aman aja ya, kita akan merasa oh ya udahlah pelayanan kita flat gitu, bener gak? Tapi kalau pelayanan kita ya diizinkan ada sebuah tantangan, ada sebuah penderitaan di situ, bahkan kita harus mengorbankan perasaan. Di situlah sesungguhnya kita belajar untuk berserah kepada Tuhan juga. Bahkan mungkin akan bisa jadi satu pengalaman rohani untuk kita. Nah, Rasul Paulus juga pernah berkata, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Nah, di sini dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sungguhnya di dalam penderitaan, ya Rasul Paulus bisa melihat kuasa Kristus. Kalau pelayanan kita flat, tidak jarang juga orang akan merasa ya udahlah lancar-lancar aja. Kita nggak perlu bergumul bersama Tuhan, kita nggak perlu berdoa. Tapi kalau ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada orang-orang yang mungkin mencibir kita, ya itu jadi tantangan kan. Kita akan berdoa, kita akan mengandalkan Tuhan, mungkin kita akan punya pengalaman rohani yang bisa kita dapatkan gitu di dalam pelayanan itu.
kalau misalkan kayak pelayanan, misal nih kita ambil 3 pelayanan A, B, C. Nah yang di A ini yang bermasalah nih, kita kayak mau mundur dari pelayanan A, apakah kayak sama sekali nggak boleh? Karena misal pelayanan A nih, kita dapat banyak cibiran, jadi bikin kita malas ke gereja segala macam. Tapi kan kita masih kerjain pelayanan B sama C dengan maksimal. Sedangkan kayak kalau misalkan kita terusin pelayanan A, tapi kita nggak ada hati buat melayani, itu kayak sia-sia juga nggak sih? Nah, kalau menurut yang lain gimana nih? Gimana tuh? Butuh nasihat dari kakak-kakak. Dari Om. Dari Om, ayo Om. Berulang tahun tuh. Kalau misalnya ya itu sih kayak balik lagi ke tadi ya, perihal kayak pelayanannya maksimal. Sebenarnya waktu itu aku juga pernah dapet saran kayak itu cibiran, itu segala macam yang kayak udah bikin kita udah mau gila nih pelayanan. Ya mau nggak mau kita tetap harus punya satu fokusnya, konsennya tuh ke Tuhan. Jadi kayak capek gak sih kita dengerin kayak gitu? Capek. Udah di titik sampai kayak terserah dah. Udah deh, pokoknya aku melakukan hal A, B, C semua untuk hubungan sama Tuhan. Bodo amat orang lain mau mikirnya apa gitu. Yang penting kayak kalau aku nih jadinya kayak kadang ya udah ini mungkin salah, tapi kayak cuekin orangnya. Ya udah fokus dengan apa yang memang jadi tujuan pertama kita sih. Pernah ada di momen kayak aku juga udah sampai kayak udahlah gak usah dibantu sama sekali dah gitu, kayak percuma karena kayak pasti datang dihujat lagi gitu, dicibir lagi, dan pelayanannya jadi kayak bad mood gitu lagi melayaninya. Cuman ya balik lagi dengan fokusnya kayak yaudah ini semua untuk Tuhan, harus kayak balikin sepenuh hati itu untuk melayani. Tetap melakukan itu pelayanan karena itu adalah sebuah keharusan. Ya udah tetap melakukan pelayanan, ya cuekin lah orangnya gitu. Itu paling nggak menetralisir kegilaannya gitu. Nggak tahu sih tapi apakah respon gitu bener salah kok. Habis kalau nggak, Tapi kalau nggak gimana, kayak nggak pelayanan juga salah, ya kan? kalau misalkan kayak cuek gitu, kayak takutnya kita jadi ini nggak sih, nggak bisa nerima kritik jadinya. Kayak anggapan semua kritik itu mah kayak ngejatuhin kita, padahal ada kritik yang ngebangun gitu. Jadi kita nolak semua kritik itu karena kita cuek. Enggak, karena pasti kita akan bisa tahu pada akhirnya nih, kita akan bisa tahu mana kritik yang memang benar-benar membangun dan memang kritik yang nggak ada tujuannya. Aku ambil contoh gini, kritik nggak ada tujuannya kayak ih kamu kok main pianonya aneh sih, nggak kayak si A, nggak kayak si B, nggak kayak si C. Menurut aku mungkin karena aku sekolah musik gitu, mungkin kok Clement bisa relate. Udah pasti aku sama Clement kalau main piano kita punya dua style yang berbeda gitu. Tapi ya mau gimana pun, ya hati kita memang bersyukurnya untuk melayani Tuhan. Ya mau main musiknya caranya seperti apa, alatnya seperti apa, nggak akan ada, bukan itu problemnya gitu. Kalau memang hanya karena kayak si Devon gak bisa main kayak Kok Clement, berarti ini salah nih mainnya gitu. Apakah ia akan selalu seperti itu gitu? Ya itu kan kritik yang memang tidak membangun dan tidak ada tujuannya. Karena berakhir dengan kasar ya, mungkin kayak kesannya kayak mau ngadu domba kan antara Devon sama Kok Clement gitu. Tapi mungkin kita membangun lebih yang kayak Devon, tadi kayaknya waktu main kamu agak kecepatan deh mainnya. Kayak kasihan nih kalau yang udah senior lagi nyanyi di sahabat gitu. Nah, itu salah satu kritik yang membangun dong. Berarti kita juga harus menjadi sebuah faktor pemikiran kayak, oh ya aku juga harus mikirin yang ini, orang lain, jemaat lain nih yang memang mungkin awam lah nyanyinya gitu. Atau misalnya di part ini tambahin kunci ini kayak lebih enak deh gitu. Iya. Tapi takut kayak dibilang ini gak sih, misal kayak kita ngasih saran, ini kayaknya harus dicepetin segala macam, cuman kan orang ngelihatnya kita nggak tahu apa-apa, jadi takut dibilang mah kayak so tahu gitu. Nah itu nggak membangun tuh kritik itu barusan tuh. Nah ya kayak gitu udah nggak usah didengerin. Karena kan kita udah kasih, maksudnya iya, kita udah kasih dari sisi kita, mau diterima atau enggak ya itu baik lagi ke orangnya. Maksudnya kita nggak usah peduliin gitu. Ya kitanya mah ya udah aja. Mungkin keluar atau mundur itu jadi opsi terakhir gitu. Maksudnya selagi kita mampu tetap bertahan, tetap Tuhan kasih kekuatan buat kita maksimal di situ, kita melayani dengan masih bisa sukacita,
kita hari Sabat bukannya menggerutu tapi kita masih bisa sukacita gitu ya. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Jangan kita selalu pakai alasan itu untuk mundur terus. Udah nggak sanggup lah. Biasanya kayak kita jadinya kayak dikasih tekanan dikit mundur gitu. Gitu. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan kita buat kayak dikit-dikit mundur. Gak suka sama orang dikit mundur. Nggak kayak gitu. Tapi lebih tadi kita coba bertahan. Kita perlu lihat lagi ke kapasitas diri kita gitu sih. Nih kok di belakang nih kok. Apa nih? Oke, jadi apa ini? Kata-kata hari ini dong, Kok Clement. Tetaplah melayani dengan kesungguhan hati kita. Yes. Yeay. Keren kok Clement. Tepuk tangan dong. Ya. Oke, jadi sebelum kita menutup sesi kita kali ini, ada pesan sponsor sebenarnya. Ada pesan sponsor. Sponsor. Keren. Ada yang lihat ada gambar yang lagi mau berantem di atas? Wow, apa itu kok? Apa itu ya? Boleh tolong ambil gak? Ambil dong. Siapa aku? Jin, Ya iya boleh. lah. Ayo Jin, ambil Jin. Serius? Iya, ambil aja. Manjat Jin. Iya, Duduk. Oke, jadi di sini ada Mukanya jadi tutup dong. nggak bisa kegedean Oh di sini. iya. Jadi di sini ada acara di tanggal 20 Juli 2025 dengan tema apa nih? Kemenangan dalam Tuhan. Oke. Yeay. Acara apa nih? Jadi ini adalah acara KPI Anak Ya, Kafe Anak, yang nanti akan bertempatkan di Gedung Majelis Pusat, Gedung Majelis Pusat Sunter. di lantai 5. Nah, acara ini terbuka untuk anak-anak ya. Umum nggak? umum dong. Umum. Jadi bukan cuma jemaat, semuanya boleh diajak ke acara ini. Itu acaranya di hari Minggu ya, tanggal 20 Juli 2025 di jam Bu Produser jam 10 jam pagi. 10. Yeay. Ada yang bisa tebak gak nih temanya apa? Nih itu aku lihat ya, kayaknya ada yang kecil dan ada anak kecil dan ada orang dewasa. Itu anak kecilnya megang apa ya kok? Megang balon. Balon. Balon ya? Oh bolong ya balon. Itu megang. Megang ini Umban ya. ya? Umban. Umban. Tahu gak Jin? Apa Jin? Kata aku sih kalau gitu komen di bawah ya, nggak sih? komen di bawah ya. Komen di bawah nggak sih? Kayak itu temanya apa ya kira-kira kemenangan dalam Tuhan tuh karakternya siapa ya? Oke, yang menjawab pertama dapat apa nih? Yang menjawab pertanyaan Bu Aku nih. Produser. Apakah ada? Oke, yang bisa jawab ini karakter apa dengan apa sih ini tentang apa? Tentang apa nih, peristiwa apa? Dengan like terbanyak. Nah, dengan like terbanyak. Dengan like terbanyak. Jawabannya dengan like terbanyak akan mendapatkan gantungan kecil spesial pelita kecil. Hore! Oke, buat yang lain juga kalau misalnya tadi udah dengerin obrolan kita, mau punya pandangan tentang bagaimana pelayanan yang semaksimal mungkin tapi udah dicibir orang, gimana cara nanggepinnya, punya solusi secara pribadi, punya kesaksian secara pribadi, boleh juga tulis di komen. Oke, sekian obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di kata-kata hari ini berikutnya. Bye bye.